Sesaat lagi Anda akan menyaksikan indahnya Ramadan didukung oleh lagi nonton Panji. Tajam nih. Seru amat. Komennya tuh. Pedas banget ini komennya Bang Ensat. Ya, hati-hati Bang. Kalau nggak pedas nggak dibaca orang. Tapi kan ini bulan puasa Bang Ensat. Tapi kan viral tetap penting. Tapi kan tetap Bang, kita harus jaga lisan Bang, ini bulan puasa Bang. Nggak enak tuh Mak. Ini saya jaga lisan dari tadi. Gua ngetik nggak pakai lisan. Oke, coba kita tanya ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, ini dalam bulan puasa begini kita harus menjaga lisan dan juga ketikan kita nih Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Lihat konteksnya dulu. Jadi kalau kita mau mengatakan perbuatan ini mungkar, iya kalimat yang digunakan dengan intonasinya juga, nggak mungkin saya mau mengatakan ini mungkar. Ini perbuatan mungkar. Mari kita hancurkan Israel. Nggak bisa. Jadi ada bunyi kata, intonasi suara, kalau dia ngomong, ada juga pilihan kata ketika dia dalam bentuk tulisan. Nabi mengatakan, la uharriqanna alaihim buyutahum. Kan keras itu, tajam itu. Aku akan bakar rumah mereka. Walaupun nggak ada rumah yang pernah dibakar oleh Nabi. Tapi penggunaan kata bakar di situ adalah menimbulkan ketakutan, ancaman. Untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Kata Nabi SAW. Jadi ada kalanya kata itu menjadi penghilang amal. Hilang amal kita. Ketika kita, walaupun dia lembut, nggak kasar. Membicarakan aib orang lain. Bisik-bisik malah. Lembut intonasinya. Lembut pilihan katanya. Tapi justru menjadi penghilang amal. Riba, namimah, adu domba. Walaupun lembut. Ada yang kata-kata itu suara intonasinya keras. Pilihan katanya juga keras. Justru malah jadi pahala. Apa dia? Nahi mungkar. Jadi lihat dulu konteksnya apa. Karena dua orang ini berperang di alam goib. Jadi saya nggak bisa berikan keputusan. Dan dua-duanya geng kita di Rawa Trate ini. Saya nanya nih Ustaz. Akhir-akhir ini banyak sekali orang bilang, wah penistaan, wah penistaan, wah penistaan. Sebetulnya siapa yang berhak menentukan bahwa itu penistaan atau tidak? Karena kan mungkin maksudnya juga tidak ada keinginan untuk menistakan, Ustaz. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah. Ya. Bersilang pendapat ini. Kemana kita kembali? Farudduhu ilallah, kembali kepada Allah. Al-Quran. Wa ilar Rasul, kembali kepada Rasul. Lihat sunnah Nabi. Siapa yang paling mengerti tentang Quran dan sunnah? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama yang ngerti. Kalau mobil kita rusak, kita bawa ke bengkel. Karena orang bengkel ini ulamanya. Ulama ini. Kalau handphone kita rusak, kita bawa ke servis. Kenapa? Karena dia ulamanya. Kebanyakan orang mobilnya rusak, dia bawa ke bengkel. Handphone dia rusak, dia bawa servis. Tapi masalah agama, dia bilang, aku lebih tahu. Dan dilaporkan ke polisi. Nah, makanya nanti di pengadilan tetap ada saksi ahli. Hakim akan minta. Nah, tentu masalah ini akan ada saksi ahli. Mereka inilah yang akan mengatakan, dan ada saksi bahasa yang diambil dari fakultas jurusan bahasa, ahli bahasa. Menurut bahasa, apa sebenarnya makna kata ini? Apakah dia ini mengandung satu kata banyak makna atau gimana? Nah, mereka itulah yang menjelaskan sesuai ahli agama segala macam. Barulah hakim akan memutuskan perkara itu. Apa enggak bisa ada pertemuan antar guru agama aja ditentukan? Jadi enggak usah masuk ranah hukum gitu Ustaz maksudnya. Wa amruhum syura bainahum. Orang-orang beriman itu duduk musyawarah di antara mereka. Dan kita Pancasila, sila yang keempat, permusyawaratan, bermusyawarah. Nabi Muhammad aja disuruh bermusyawarah. Wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad SAW, ajak mereka bermusyawarah. Makanya kita selalu musyawarah mufakat. Ustaz Somad, bisa nggak ini ada masalah warisan Pak Ustadz? Ini ada masalah talak, jatuh satu, jatuh tiga atau gimana? Musyawarah dulu. Tapi kalau nggak putus gini, al-hakim yarfa'ul khilaf. Maka hakimlah yang akan menyelesaikan permasalahan. Kalau bisa kita duduk selesai,
Kenapa kita mesti harus berperkara? Apalagi kalau sudah berperkara menjadi bahan entertain, meledak di sosial media, menang jadi arang, kalah jadi abu. Nggak ada untuk. Iya, Bang Raja. Kalau kita kan kadang di medsos nih, Iya. suka Kepancing. mancing lah emosi Iya. orang lain gitu kan. Iya. Itu puasa kita batal atau hanya pahala puasa kita yang gugur, Ustaz? Man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta, bohong, tipu, ribah, namimah, adu domba, gosip. Wal amal bihi, tidak meninggalkan perbuatan tipu, bohong, dusta. Pertama ucapan, kedua perbuatan, tindakan. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Perbuatan dia nahan makan, nahan minum, enggak ada gunanya bagi Allah. Artinya Allah enggak akan berikan balasan. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar tahan makan, tahan minum, tahan lisan, dan sekarang tambah lagi tahan jempol. Tapi Ustadz, susah sekali ya. Kita sebagai manusia itu susah sekali mengontrol itu. Menahan lapar dan haus bisa. Tapi menahan lisan, menahan ketikan itu susah banget. Sebetulnya kita nggak nahan, mengalihkan. Saya bisa nahan mata, pejam. Saya bisa nahan mulut, tutup. Tapi kalau untuk menahan pikiran nggak bisa. Ya. Mengalihkan ke yang lain. Oh. Kita alihkan ke masalah sosial. Kenapa sosial? Karena sebetulnya puasa ini kan merasakan perasaan orang lain. Sudah berapa panti, ini udah berapa hari puasa nih, berapa panti yang udah kita datangi. Ya. Berapa anak yatim yang udah kita kasih. Berapa bacaan Al-Quran kita. Ya. Yang sibuk dengan medsos. Kalau dihitung dari pagi, petang, siang, malam, berapa kali buka handphone, berapa juz yang sudah terbaca sebetulnya. Tanpa harus menghakimi orang, kitalah yang menghakimi diri kita sendiri, menyadarkan kita sendiri. Itulah beda anak-anak dengan orang dewasa. Maka ketika itu kita lakukan, insya Allah kita mengalihkan konsentrasi, mengalihkan perhatian kita dari yang sibuk mikirin orang lain, sibuk memikirkan umat, anak yatim, fakir miskin, kebangsaan, keumatan. Tuba liman syaghalahu, berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aibnya, cacatnya, dosanya, kekurangannya, an uyubin nas, sehingga dia nggak sempat memikirkan aib orang lain. Itulah kenapa saya sering banget mikirin perut saya, Ustaz. Apalagi puasa begini kan saya mikirin perut gitu. Coba nggak mikirin perut Daripada orang mikir lain. perut orang lain. Mendingan saya pikir perut saya sendiri. Betul. Dari tadi saya gelisah nih gimana cara duduk yang enak. Iya Pak Ustadz. Kadang-kadang waalaikum naroh. Jadi bagaimana seseorang kan tergantung dari ini orang pendiriannya masing-masing. Terus bagaimana pertanyaannya yang pertama nih? Bagaimana orang kalau sudah mengamalkan amalan tersebut, begitu dengan ditutup dengan wa'ufa itu amri illallah. Itu boleh gak, Tat? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, jaga keluargamu, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Itu level al-kasbu, ikhtiar, usaha. Usaha dari kita. Nah, tanda kita orang beriman atau tidak, kalau orang yang tidak bertuhan, nggak ada itu Tuhan. Cukup dia saja. Nah, kita setelah usaha, setelah itu baru level Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Semuanya kuserahkan kepada Engkau ya Allah. Apa gunanya penyerahan pada Allah? Kalau berhasil, nggak sombong. Kalau gagal, nggak stres. Tapi kalau berhasil tanpa melibatkan Tuhan, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua gara-gara saya, otak saya, pikiran saya. Kata siapa itu? Kata Qarun. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu. Kata siapa? Kata Fir'aun. A'ilahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Kata siapa? Kata Namrus. Ujung-ujungnya nanti mempertuhankan diri sendiri. Tapi kalau kita melibatkan Allah, berhasil ya Pak? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, la haula wa la quwata illa billah. Andai gagal, rencana Allah jauh lebih indah. Bang Raja, saya komplain. Tadi kan bilangnya medsos ketik. Sampai musyawarah disinggung, musyawarah pertemuan sudah berkurang. Banyak kan cuma balasin medsos. Tidak bisa hadir, izin. Tapi untuk ketemu itu kadang serang berkurang. Saat untuk meningkatkan pertemuan tatap muka ini ya, yang sekarang itu sudah berkurang. Mohon untuk cara. Tambahin door prize, Pak.
Kalau ada door prize-nya, orang datang. Nah itulah, coba cara-cara lagi yang paling jitu. Sebetulnya ngumpul kita sekarang ini, Mas Clayton, ini adalah untuk ngasih tahu warga Rawa Trate bahwa berapa banyak di antara kita yang punya alat komunikasi tapi kita nggak berkomunikasi. Zaman dulu alatnya nggak ada tapi orangnya berkomunikasi. Kita ini sekarang back to basic. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Mohon jangan cuma di silakan. Monggo. Ya, Ustaz. Kita sedang mau ngajarkan ini Ramadan, kita kembali, kita duduk, kita ngobrol. Karena kata-kata yang dikirim melalui grup WA itu nggak ada intonasi suaranya. Iya benar. Dia tidak bisa mencerminkan raut wajah. Kita nggak tahu orang ini ngomongin ini lagi marah, lagi bercanda atau lagi apa. Makanya banyak sekali orang yang garang seperti singa di medsos, pas ketemu seperti kucing kena minyak. Air. Nah, itu makanya perlunya ketemu. Sekarang orang udah nggak ketemu lagi. Dulu kalau ada takziah ketemu, ada walimah ketemu, ada nikah ketemu, ada akikah ketemu, tahlilan ketemu, maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal ketemu. Ustadz, ketemu juga main HP sendiri-sendiri. Ketemu pun dia punya Makin dunia sendiri. masing-masing. Iya. Silent generation. Ya. Sepi, sunyi. Yang dihubungi ada teman-teman dekat, yang dihubungi malah teman jauh. Jauh. Ketemu Jarak dengan jauh. ketemu dengan teman yang jauh itu nyari yang lebih jauh lagi. Jadi salah dong handphone, Ustaz. Caranya. Handphone seperti pisau. Kalau digunakan untuk motong ayam, motong bebek, motong ya bagus. Tapi ketika digunakan untuk motong urat nadi, dia hanya pisau. Handphonenya bagus, smartphone. Nah, jadi kita manfaatkan untuk yang baik-baik, insya Allah. Jadi bagaimana Ustaz cara menjaga kita nih di bulan Ramadan, jaga hati, jaga lisan kita dan nggak sembarangan mungkin bikin orang emosi dan segala macam. Hebatnya puasa ini, dia seakan-akan menanamkan microchip di dalam. Maka ketika kita katakan saat sahur nawaitu shauma qadin an ada ifadhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala, langsung dari pagi sampai sore itu seperti ada kontrol di dalam. Nek ndelok apa-apa iku Mas Clayton langsung nunduk. Iya. Nek Arab ngomong apa-apa iku langsung eling. Oh, laras. Begitulah hebatnya dia, langsung tertanam. Kalau ada yang ngajak-ngajak bicara aib orang lain, langsung. Kalau ada yang ngajak kelahi, langsung dia katakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi luar biasa, hanya saja kita tinggal menjaga kesinambungan, kontinuitas, berterusan, istiqomah. Kadang ada yang bicara kaget, kenceng keras, sampai kaget ya Pak Ustaz. Jadi ada bicara keras, kaget, wah sampai latah. Saya ini harus bagaimana nih ketika saya mendapatkan perkataan yang keras, teguran keras. Biasanya spontan langsung Allahu Akbar. Mas Clayton. Coba lihat ada rekaman. Ada orang dia bilang, apa itu orang naik pesawat nyebut-nyebut Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Apa itu nyebut-nyebut Tuhan? Gak ada itu kata ateis kan. Begitu pesawat mulai terbang, turbulensi. Bus. Sing dungo wis turu. Yang baca doa tadi udah tenang tidur, tapi yang ini kaget dan kagetnya dia bilang, "Oh my God." Latah. Ternyata ngomongnya ya ada Tuhan. Tapi kita kalau biasa spontan ya biasanya Allahu Akbar. Nah itu tadi sebetulnya gini Ustaz. Kalau ada orang yang cari gara-gara, Ya. itu kita mesti gimana tuh dalam berpuasa tuh? Apakah kita ngalah-ngalah aja, sabar-sabar aja? Tahan dulu sampai buka, ntar habis buka baru dah ayo. Baru kita hajar. Soalnya kan susah kadang-kadang nih orang maksa bener nih. Kalau nggak kita kerasin juga, dia nggak pergi-pergi juga. Kadang-kadang kan ada yang coba memancing-mancing gitu Ustaz tuh. Emang ada yang berani sama Bang Satria? Banyak Pak. Pak Prabowo juga berani misalnya. Pak Prabowo. Insyatamahu ahadun, kalau ada orang yang syatam, caci maki, sumpah serapah, au qatalahu, ngajak kelahi, falyaqul, hendaklah dia mengatakan inni shaim, 2 kali inni shaim. Nabi yang nyuruh begitu ya kita ikut Nabi aja. Itu apa artinya Ustaz? Inni shaim, saya puasa. Inni shaim, saya sedang. Ntar habis puasa baru dah yuk. Ini saya. Jangan gitu ya, gimana? Hilang dong lagi apa pahalanya kemarin. Tapi Pak Ustadz bicara mengenai ketikan-ketikan orang Iya. lain, saat kita baca medsos juga kan kita kadang sulit juga ikut berpikiran juga, kita ikut menggosip juga Pak Ustadz. Kita, oh ternyata dia begini ya saat kita membaca komen-komenan orang. Jadi kita ikutan menggosip mereka juga. Nah ini apakah di dalam
bulan puasa ini juga tuh mempengaruhi pahala berpuasa, Pak Ustadz? Perlunya kita membuat pola untuk diri kita sendiri. Kalau ada isu terkait Ustadz Abdul Somad, saya hanya perlu buat klarifikasi satu video, satu posting, satu caption. Oke. Supaya itu nanti nggak perlu ngomong ke sana kemari. Satu video bagi yang malas membaca, satu caption nggak terlalu panjang bagi yang suka baca malas dengar. Satu video tapi ada transkripnya bagi orang yang nggak mau dengar suara tapi lihat. Cukup itu sebagai alat untuk klarifikasi. Supaya ada orang yang mencintaiku nggak perlu aku jelaskan siapa aku. Pembenciku juga nggak perlu ku jelaskan menerangkan tentang diriku. Karena pembenciku tak akan mencintai aku, pencintaku pun tak akan membenci aku. Tapi ada orang yang sedang bingung, terombang-ambing. Maka mereka ini adalah masa mengambang. Nah, mereka ini perlu penjelasan. Jangan sampai diri kita dijelaskan oleh orang lain. Maka kita perlu kasih penjelasan sekali. Sudah, jangan kita larut di situ. Karena kelahi di medsos ini sama seperti menguras air laut. Nggak ada selesainya. Nggak bisa. Kita jangan ikut-ikutan juga. Nggak usah kita larut. Dan medsos ini ada hantunya. Orang ketika di medsos itu dia bisa kehilangan arah, kehilangan kesadaran, seakan-akan dia masuk ke dalam suatu ruang. Dan begitu dia tutup, dia tersadar. Maka jangan heran orang waktu klarifikasi nangis. Saya khilaf, saya nggak sadar. Karena beda psikologis dia ketika sedang berada di dalam ruangan itu. Nah ini lagi nih, ini saya ngebelain TV One Ustaz. Kan TV One tugasnya itu menginformasikan. Ya, Ya. mencerdaskan. Terus, kemudian TV One menayangkan liputan tentang copet yang ketangkep misalnya. Betul. Nah kita yang nonton kan kesel sama si copet itu. Iya. Itu membatalkan puasa nggak tuh keselnya kayak gitu? Kalau kita kesel, maka puasa kita batal. Jadi kalau kesel sama Fir'aun, kesel sama setan, jadi objek yang kita keselin itu apa? Kita bukan kesel sama orangnya, perbuatannya. Makanya Nabi juga kesel dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi begitu Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan itu loh yang membawa 1.500, 3.000 pasukan untuk menyerang Nabi dari kota Makkah menuju kota Madinah dalam perang Uhud. Tapi begitu dia masuk Islam, apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia aman. Artinya yang kita kesel itu perbuatannya. Adapun orangnya kalau dia taubat dia saudara kita, dia sahabat kita. Ya. Ini saya ngasih tau Raja juga tadi gitu maksudnya. Oh iya siap. Jadi lu jangan kesel kelamaan. Iya. Ini kan pasti ada ceritanya nih. Iya. Kalau tonton jadi jangan kesel kelamaan udah selesai kan? Gitu tuh, Ustaz. Saya tadi mau nyambung. Bang Raja begini ya, saya mau lihat-lihat dulu nih. Ada pembelaan juga sama Bang ini. Bang Raja begini nih. Mohon maaf Bang Raja ya. Begini nih. Ya, begini apa maksudnya itu? Biar bisa tercerna. Wah Bang Raja ternyata tidak sesuai dengan covernya. Kenyataannya begini. Nah, ternyata bagus nih, suka memberi nasihat. Kemudian kita tidak boleh melihat dengan fisik mata langsung. Nggak bisa. Maksudnya gitu. Nggak bisa kita langsung ngelihat, menilai, nggak bisa. Ngelihat jamaah keluar dari Ramadan langsung kita bilang, itu ada jamaah Masya Allah, wajahnya putih bersih berseri. Ketika ketemu di bulan Syawal, rupanya memang nggak pernah keluar rumah, tidur terus. Ada orang yang begitu keluar Ramadan ini wajahnya hitam, kurus, butek. Rupanya dia memang keluar, makan, lapar. Nah, jadi nggak bisa ngelihat fisiknya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah enggak melihat badan kamu, wala ila suwarikum, Allah enggak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, Allah melihat hati kamu. Yang dipandang Allah dari diri kita ini, ya hati kita, makanya kita jaga hati kita. Cara Ustaz, ada cara nggak Ustaz biar kita tuh bisa jaga hati gitu Ustaz? Mungkin ada apa gitu Ustaz yang disunahkan biar kita tuh lebih ngejaga hati gitu Ustaz? Yang pertama, hati ini dapat informasinya dari mana? Dari dua pintu. Inna sam'a, pendengaran, wal basar.
Mata. Dari mata. Maka jaga pendengaran. Dengar yang baik-baik. Jaga mata, lihat yang baik-baik. Karena apa yang didengar telinga, apa yang dilihat oleh mata, itulah yang akan diolah oleh hati. Berpikir itu bukannya di sini Pak Ustadz. Ternyata sekarang ada temuan baru, heart brain. Brain heart. Ternyata ada otak Di hati. di hati. Ada. Padahal teori ini baru. Ternyata dari sejak zaman dulu Nabi sudah mengasih tahu, Allah yang beritahu langsung dalam Al-Quran. Di dalam hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir. Loh, mikir kan di sini. Ternyata mikir juga ada di sini. Dan dari sini naik ke sini. Sesuai dengan proses darah dari jantung naik ke otak. Maka orang selalu mengatakan, mari mikir kita. Mari kita merenung sejenak. Ada yang di hati, ada yang di kepala kita. Maka kita jaga ini apa. Dan ada lagi yang masuk mempengaruhi hati, darah. Darah yang haram masuk ke dalam mulut melalui sepiring semangkok nasi haram, berubah menjadi setetes darah, masuk ke dalam jantung. Jantung menyemburkan darah. Darah yang haram, yang kotor, yang jahat naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, kotak bagian depan. Kadibatin, pembohong, penipu, pendusta. Khotiatin, salah. Kenapa dia salah? Padahal yang salah tangan, padahal yang salah mulut. Karena diperintahkan oleh hati naik ke otak, dari otak ke anggota tubuh. Maka jangan kasih makan haram. Tapi makanan ini nggak ada yang haram. Kenapa nggak dimakan? Iya. Enak sudah, Ustaz. Tapi Ini takutnya kalau kita makan nggak enak juga. Enggak apa-apa, sebelum imsak. Tapi kalau otak saya insya Allah bagus, Ustaz. Insya Allah. Soalnya nggak pernah dipakai. Ya Allah. Tata nih makanya nih sekali bentar tahu nih. Ini Tat, mana yang lebih berdosa? Misalnya saya ngeliat Bang Raja nih, terus ngebatin, gile nih orang, tatoan begini, jahat nih. Atau saya langsung to the point, lo ngapain sih tato-tatoan jahat banget lo katanya. Mana yang lebih berdosa tuh, langsung to the point atau kita ngebatin di hati? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang-orang yang ketika khilaf silap salah dia langsung fastaghfirullah, astagfirullah. Terlintas di hati. Ini jangan-jangan Bang Raja begini begitu kan. Astagfirullah. Makanya jangan heran nanti kalau tiba-tiba ada orang yang datang dekat Bang Raja. Astagfirullahaladzim. Lo ngomongin gua lo ya? Gitu. Berarti dia dalam hatinya sedang berkata-kata. Fastaghfirullah, dia minta ampun kepada Allah. Walam yusirru, dan jangan melanjutkan. Istighfar itu maksudnya stop, jangan lanjutkan. Kalau kita penasaran, kita perlu tabayun, kita perlu klarifikasi. Tanyalah teman dekat Bang Raja. Tanya Mas Clayton. Mas Clayton, sampean iku roh apa ora Mas Raja? Iya. Koncone sampean kan? Iya. Piye wonge? Wonge apik tenan Ustaz. Wah. Saya kira kenapa Bang Raja dengan Mas Clayton bisa dekat? Ya karena Mas Clayton nggak bisa keras. Orangnya beda. Saya kalau nunjuk tadi kan silakan Mas Clayton. Monggo. Nah. Dia memang lembut. Putri Solo Pak Ustaz. Putri Solo. Ngomongnya juga lembut. Kalau saya memang volumenya itu tinggi terus. Saya kalau menegur orang yang keras ya Bang, ya Sandi. Iya. Apa harus buta getak? Saya nggak bisa getak. Oh saya orangnya, apa ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kalau Mas kelihatan, wes ojo dikeplai, patennya. Langsung dong. Oh iya Pak Ustaz, maaf tanya. Pak Ustaz. Kalau seandainya hati itu adalah bersih, kalau hatinya bersih, maka akan bersih keseluruhannya. Maaf Mas Raja, saya minta maaf dulu nih. Kalau orang yang punya bertato, yang berbatik seperti Mas Raja, apabila dia berwudu, apa wudunya dia suci atau diterima Allah Ta'ala? Iya bener tuh Tat. Sepakat 4 mazhab, paling tua mazhab Imam Hanafi, nomor 2 mazhab Imam Maliki, nomor 3 mazhab Imam Syafi'i, nomor 4 mazhab Imam Hambali, bahwa air tidak terhalang karena tato. Karena tintanya itu masuk ke dalam kulit, bukan di atas kulit. Sedangkan air itu, wudu itu artinya isolul ma' ilal a'dha, menyampaikan air ke anggota tubuh. Jadi airnya disampaikan. Makanya ada kadang kulit yang kering, dia mesti tadlik, digosok. Makanya ada celah, takhlil, mencelah-celahi
mencelah. Airnya sampai. Sedangkan tato itu di dalam kulit, bukan di atas kulit. Tapi kalau tatonya tato plastik, yang stiker, Yang di atas kulit. yang di atas kulit atau kutek, itu kenapa henna tidak menghalangi wudhu? Kenapa? Karena henna masuk ke dalam kuku, bukan di atas, tapi kutek. Di atasnya. Ketutup ya. Ketutup. Begitu juga dengan cat. Iya. Ini kan Arab Lebaran nih, Ki. Nah, ngecat lalu kemudian ternyata ada catnya Ditambah. waktu tasyahud sholat at-tahiyatul, kelihatan ada bekas cat. Iya. Berarti air wudhu nggak masuk. Kalau wudhunya nggak masuk, berarti wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Selesai sholat dikasih tahu Pak Imam, itu tadi ada cat kami lihat nggak sah, maka sholat diulang, namanya sholat i'adah. Kalau sholatnya tinggal sama sekali diganti, namanya sholat qadha. Kalau sholatnya ditunaikan pada waktunya, namanya sholat ada. Kalau sholatnya sudah dilaksanakan tapi nggak sah karena nggak cukup syarat, namanya sholat i'adah, diulang sholatnya. Saya itu nanyanya, negurnya udah selesai sholat atau langsung? Ustaz? Udah selesai, karena gimana kita mau ngomong sama imam, Pak Imam ini kok ngecat. Nggak, maksud saya kan diulang juga gitu, maksud saya kan sekalian aja Berarti- batalin gitu. Nggak gitu ya Ustaz? Iya, Tat. Ada tata cara. Oh, diselesaikan dulu. Iya. Berarti baru- hukumnya Mas Raja. Karena kalau kita di belakang subhanallah, bingung juga dia salah saya apa. Subhanallah. 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 Malam dia bilang, apa subhanallah? Itu kaki batal. Oh, iya. Ini saya bawa pulang buat buka puasa ya Ustaz? Ya? Boleh. Basi ntar untuk sahur. Untuk sahur tetap. Sahur. Jadi harus habis dong nih. Iya, Pak Ustaz. Oh, bentar lagi imsak. Jadi hukumnya Mas Raja Tatuan itu bersuci, jadi hukumnya suci. Mas Raja berwudu, wudunya sah. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengatakan wudunya batal karena Saya- tinta asalnya dulu itu adalah dari celak. Celak itu adalah batu ismit, lalu kemudian diambil jarum, ditusukkan jarum masuk ke dalam. Berdarah dia, darahnya keluar, setelah itu cuci bersih, permukaan ini tidak tertutup oleh tinta. Karena tintanya ada di dalam. Maka bagi yang udah ada tato, biarin aja, nggak perlu disetrika untuk Kita kan sering nih Ustaz, di rest area atau di musola-musola ya, kayak di pom bensin ya. Kita ikut sholat orang. Nah, kita kan ngikut sholat, terus imamnya ini kadang-kadang, maaf Ustaz, auratnya kebuka Ustaz. Ya. Itu gimana nih Ustaz? Sholat kita sah atau seperti apa? menutup aurat. Padahal celengannya kadang-kadang ini Iya. Ustaz, kelihatan. Silap bisa kita jadi- masukkan duit. Kan bisa jadi juga jadi nggak husuk nih Ustaz. Iya. Karena sempet lihatnya nih. Kan. Kalau orang husuk kan nggak sempet lihat tuh. Bawaannya mau ngambil dompet, mau ngegesek kartu ATM. Nah itu gimana Ustaz? Kartu hukumnya? Syarat sah sholat nutup aurat. Orang yang auratnya terbuka, sholatnya batal. Kenapa? Karena syarat sahnya. Maka kalau kita lihat, makanya yang bagi pakai celana jeans, nggak pakai ikat pinggang, tolong singletnya masukkan ke dalam, diikat pakai celana dalam. Karena kalau hanya pakai celana jeans, melorot, kaosnya pendek, itu keluar celengannya. Aduh. Nah itu gimana Ustaz? Kita sebagai makmumnya itu Kita apakah jangan sah? berimam ke dia. Sebelum kita sholat, kita foto dulu dia, kita kasih tahu, bro, sholat ente nggak sah, karena aurat ente terbuka. Nah, insya Allah kalau Bang Raja dan Bang Satya yang ngasih tahu, nggak ada yang berani ngelawan. Oh ya, enggak itu jadi gimana? Nggak, Ustaz, tapi Pelaksanaannya itu loh. Apakah kita langsung bikin saf baru? Ntar tersinggung imam, lah ini gimana bikin saf baru kok gua nggak diikutin? Buat jamaah, kita sholat berjamaah. Imam. Kalau ada orang sholat, kita ikut sholat. Tapi kalau sholat dia tidak sah karena nggak cukup syarat, maka dia terhitung sholatnya fasid, rusak, batal. Maka kita buat shop baru dengan jamaah baru, kita sholat. Ketika sedang berdiri masih tertutup. ya masih tertutup. Begitu sujud, duduk antara sujud pun masih belum ketahuan. Pas duduk antara dua sujud, naik. Lalu mata kita ngelihat celengan. Maka pada saat itu kita mufaraqah. Mufaraqah artinya memisahkan diri dari kan? imam. Oh, iya. Kita nggak lagi ngikut imam. Kita udah sholat sendiri. Itu gimana perasaan imamnya itu? Tapi tetap ngikutin gerakannya untuk menjaga hatinya atau Kita bisa tidak ada? mengikut gerakan imam. Oh nggak Dan gitu. ntar Kita pas ikut dia gerakan. tanya tuh Ustaz,
Assalamualaikum, pada kemana? Dia khusyuk juga, dia juga nggak mikirin celengan di belakang. Dia juga mikirin sholat dia. Oh. Selesai sholat, kalau dia nanya kita jelasin, dia nggak nanya juga kita jelasin supaya dia tidak larut dalam kesalahan dia. Bro, mohon maaf, tadi gua mufarokoh karena gua ngelihat celengan. Oh, gitu ya. Iya. Itu kan sama aja kayak ini kita satu grup WA sama imamnya. Tiba-tiba kita bikin grup WA sendiri. Imamnya nggak diajak. Tahadu tahabu, maka berbagi hadiahlah kamu akan berkasih sayang. Bawa keripik, kerupuk. Lalu kemudian setelah itu ngobrol, apa kabar, mendoakan. Di akhirnya ditutup, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tersambung silaturahim, saling mendoakan. Tapi gini Ustadz, ada sebetulnya maksudnya baik, tapi jadi nggak baik Ya. dalam sebuah pertemuan. Ya. Iuran. Itu kalau ada yang nggak bayar iuran, diomongin itu pasti Ustaz. Ya. Padahal maksudnya iuran baik. Nah ini apakah iurannya harus langsung dihilangkan saja, atau yang belum bayar iuran ditangani langsung supaya nggak ada perguncingan? Bapak Ibu, ini nama majelis pengajian sore Jumat ibu-ibu namanya Majelis Taklim Az-Zahra. Saya sengaja nggak buat seragam. Kenapa? Karena banyak ibu-ibu malu segan datang pengajian karena nggak punya uang beli seragam, akhirnya nggak ngaji. Maka saya bilang nggak usah pakai seragam. Dan kita nggak ada iuran. Kenapa? Karena kalau ada iuran banyak yang nggak ngaji karena malu nggak bayar iuran. Yang mau ngasih makanan, ngasih gorengan, ngasih kue silakan. Yang nggak mau insya Allah sampai hari ini ngaji tetap, makannya juga tetap, minumnya juga tetap. Saya tidak mau hanya sekedar ceramah, saya sudah mau ngasih contoh bahwa ini tetap berjalan sore Jumat pengajian Az-Zahra. Jadi daerah tempat lain nggak usah kita bebani dengan seragam, dengan iuran. Kalau bisa kita bersama, ya kita punya jamaah orang-orang baik. Apalagi di Rawatrate ini, insya Allah orangnya hebat-hebat semua. Biasanya kalau ada Aman makanan bang, cepat- aman. Aman. Antum nggak perlu iuran udah aman bang, tenang. Udah jawab kan sekarang? Iya. Udah. Enggak, bukan gue. Ini nanya saya. Bang, kalau ada pengajian ada makanannya rame biasanya bang ya. Iya. Iya. Makanya Tapi rame. menurut saya itu juga nggak bagus Ustaz. Gimana nih? Bang? Jadi kita konsentrasinya ke makanan terus. Asal kata dakwah, Dakwah. da'a yad'u da'watan. Asalnya menurut bahasa Arab, ad-da'watu ila ta'am, undangan makan. Undangan makan. Baru berarti. tahu kan bang? Iya. Asal kata dakwah itu undangan makan. Bukan bungkus, undangan makan ya. Makanya kiai-kiai dulu motong sapi, motong kambing, Kenduren. Habib motong kenduren, Kenduren. mangan, dahar, nek wis mangan kalau sudah makan baru ngaji. Sekarang jamaahnya datang lapar, dikutip iuran ceritanya neraka. Orang sudah dikasih makan, didengarkanlah, habis makan didengarkan lagu ler iler tandune masumilir, baru cerita ngaji tombo ati 5 pekarane. Jadi ngaji itu nyantai masuk ke hati. Ini orangnya lapar belum makan cerita neraka, jahanam, neraka. Kadang-kadang juga terjadi perselisihan itu tentang bungkus-bungkusan itu loh. Ya. Belum selesai nih, langsung ngincer nih kan, nah piring ini nih. Ini 1, 2 nih. Begitu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu gimana tuh? Itu ternyata gini bang. Itu masalah teknisnya aja. Teknis. Tapi boleh nggak tuh? Boleh nggak? Nggak boleh lah. Ini kan buat bareng-bareng. Itu nih, bang, Mas. gini bang. Bang, Pak Ustadz, Ya. ketika bulan puasa, orang baru jam 12 ya. Iya. Buka puasa kurang 2 menit lagi. Iya. Benernya buka puasa masih lama ternyata ngeprank, ya udah diminum tapi ngeprank. Batal Gimana puasa. ini? Ayo, Batal. ngeprank itu cuma menggoda, Batal. menjerumuskan Ustaz ya. Iya. Mana Ustaz? Ngeprank bulan puasa. Orang yang masuk makanan lewat tenggorokan batal puasa. Jadi Iya, ngapain sih nggak usah kita bercanda-bercanda. Ini kadang orang buka puasa kita 2 menit lagi, langsung kurma diletakkan mulu.
Belum masuk, belum telan kan Pak Ustadz? Belum. Begitu di masjid, Allahu Akbar. Baru langsung. Ngeprank. Nggak boleh juga berarti kan? Banyak bercanda lain. Kenapa Ustaz. kita mesti bercanda? Orang berpuasa, tiba-tiba dia ada makanan di meja, lupa dengan puasanya, langsung minum. Ya. Itu suatu rezeki atau puasanya batal? Nomor satu. Nomor dua, nomor duanya nih, maaf. Berarti lupa. Enggak, nomor duanya, pertanyaan nomor duanya. Nah, kita mau ngasih sedekah sama orang tersebut, sama tetangga nih. Lalu orang itu akan membalas lebih banyak lagi yang kita beri. Itu bagaimana Pak Ustadz? Orang yang termakan, terminum siang Ramadan karena lupa, lalu kemudian ingat, begitu ingat langsung keluarkan. Langsung kumur-kumur, yang termakan itu adalah sodakoh dari Allah SWT. Maka dia lanjutkan, menurut mazhab Syafi'i. Kalau ada ustadz yang mengatakan batal walaupun terlupa, mazhab Maliki batal. Tapi mazhab Syafi'i, ustadz saya terlupa Pak Ustadz. Sudah dikeluarkan, lupanya 2 bungkus. Nggak ada orang lupa sampai 2 bungkus. Nah, lalu kemudian kita kasih teman kita 1 bungkus. Bro, tanda kasih sayang kita 1. Tiba-tiba dia bawa 1 plastik besar. Alhamdulillah. Wa syukurulillah. Wala haula wala quwata illa billah. Karena kalau 1 dibalas 1, itu namanya jaza. Selevel. Apple to apple. Ya. Tapi kalau 1 dibalas 5, itu namanya ihsan. Itulah level yang tertinggi. Ihsan. Ustadz, saya mau nanya tentang sahur nih Ustadz ya. Kalau buka puasa kan ada riwayatnya 3 buah kurma ya, sama air putih apa kalau nggak salah tuh. Tapi kalau subuh tuh sebaiknya kita sahurnya pakai apa Ustadz? Tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu barakah. Sahur pakai apa? Sahur dengan makanan yang mengenyangkan, yang menyehatkan. Nggak ada disebutkan apa makanannya, silakan. Seandainya nggak ada makanan, jur'atan minal ma', seteguk air pun jadilah. Jadi walaupun hanya seteguk air, nama itu somakodin, seteguk air. Untuk apa? Ngambil barokah makan sahur. Ya, Ustadz, setelah kita dilatih selama Ramadan, hati kita sudah terlatih begitu. Bagaimana supaya mempertahankan itu, Ustadz? Karena kan biasanya kalau sudah takbiran nih, setelah itu lepas kendali lagi gitu. Ini gimana? Allah Iya, sudah kembali ke asal gitu. Setelan pabrik. Iya, balik lagi. Allah sudah siapkan ibadah-ibadah untuk Ramadan, ikuti saja juklaknya. Begitu kita keluar dari Ramadan, gimana supaya kita nggak lalai? Tenggelam matahari sore Ramadan, langsung terbit bulan 1 Syawal, langsung kita punya ibadah baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Penyakit kita, orang bertakbir hanya di masjid. Padahal mestinya nanti kita ngobrol pun juga. Ibu-ibu yang lagi masak opor, Allahu Akbar, yang masukkan rengginang ke dalam kaleng kongguan, Allahu Akbar. Jadi kita sudah punya amalan takbir. Pagi 1 Syawal. Pagi 1 Syawal kita sudah dikasih amalan. Datang ke tanah lapang. Takbir lagi. Sampai khotib naik mimbar. Mendengarkan khutbah. Sholat id. Habis itu salaman, silaturahim. Oke, hari itu hari raya. Tapi nanti malam kita punya tahajud. Kan udah terbiasa nih 30 bangun malam. Bangun lagi malam. Bangun tahajud. Syukur-syukur bisa melanjutkan ibadah puasa 6. Makan sahur lagi. Sebetulnya Allah sudah kasih itu. Nah, ini tinggal kita ikuti saja. Insya Allah terjaga kita di Syawal. Di Zulqa'dah bulan haram. Zulhijjah bulan haram. Muharram bulan haram. Makanya disusun 3 bulan haram ini setelah Ramadan. Ramadan full, Syawal peningkatan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram bulan haram. Nanjak lagi. Nggak ada bulan santai. Kalau Syawal itu kan makanan masih banyak di meja, Ustaz. Silaturahmi masih panjang waktunya. Panjang. Sampai kelupaan nggak puasa. Iya. Itu jadi kendala nih, karena makanan banyak, godaan nafsu makan. Ya, caranya nih. Ketika ada orang puasa karena nggak ada makanan,
puasa juga. Ketika ada orang tetap istiqomah puasa padahal banyak makanan, sama-sama puasa. Yang mana paling hebat pahalanya? Orang yang tetap puasa banyak makanan makanannya. karena tingkat melawan godaannya lebih tinggi. Lebih tinggi. Makan ini. Iya. Banyak godaan di depan mata Ustaz, ini. Ustaz. Imsak. Masya Allah, Pak luar Ustadz, biasa ini tamu-tamu. kita diskusi makin seru, tapi ini kita udah dengar suara mau imsak nih. dari Betul. masjid, Pak Ustadz. Kita lanjutkan makan, tapi selfie dulu ya kita. Oke, Biar kita bareng ambil semuanya. foto. dulu lah. Yuk. Kita foto-foto dulu. Foto dulu. Untuk kenang-kenangan. Berdiri, duduk. Berdiri. Kita di Sini nih. Boleh Duduk dikit, sini. Iya, sebagian di belakang berdiri. Sini, yang lama sini nih. Yuk, kita di belakang. Mana Bang? Sini Bang. oh, Yang belakang nih, belakang biar kelihatan. Bang Raja. Yuk. Kita nanti dikirim Bang Raja. 1, 2, Monggo. sekali lagi 1, 2. Terus ini. Ya, Oke, Pak Ustadz. Kata-kata. Izin Pak Ustadz. Ya, Kata-kata hari ini Pak Ustadz. jaga mata, jaga telinga, jaga pikiran, jaga tangan, jaga kaki. Tapi jangan lupa, panglima dari semuanya adalah jaga hati. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan makan dulu. Lanjut. Kita lanjut. Imsak. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh